Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Bapak terima kasih pagi hari ini Tuhan. Hari yang luar biasa, hari raya. Untuk merayakan kehadiran-Mu Tuhan. Khususnya dalam acara baptisan nanti Tuhan. Kiranya kehadiran Roh Kudus-Mu turun atas semua yang dibaptis hari ini. Dan kiranya kami mengerti Tuhan apa arti baptisan. Dan kiranya hidup kami selalu hidup dalam Roh-Mu Tuhan. Urapi mau bibir hamba Tuhan, agar apapun yang hamba perkatakan ada hanya daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap mendengarkan firman Tuhan kita katakan amin. Ya silakan duduk, shalom. Ya ini kayaknya berembun terus deh tadi. Ya oke. Ya hari ini hari sukacita, ya sesuai dengan nama gereja kami CMC House of Joy. Jadi kami menginginkan semua yang datang ke tempat kami atau kami layani memperoleh sukacita yang kami juga alami, gitu ya. Nah hari ini khususnya bertiga ini ya, ada Hanggea, ada Ray, ada Endang. Pasti, saya nggak tahu nih, lagi menjelang dekat-dekat baptisan ini banyak halangannya nggak? Ada ujiannya nggak? Biasanya pasti ada. Jangankan kalian, kami pun ada ujiannya. Ya, baik yang membaptis maupun yang dibaptis. Pasti ada. Karena yang seberang sana si iblis tuh nggak suka soalnya. Karena kenapa? Sukacita soalnya. Ya kan? Iblis akan selalu berusaha menghilangkan sukacita itu, menghilangkan damai sejahtera itu. Karena kerajaan Allah itu bukan makanan dan minuman, tetapi kebenaran, sukacita, damai sejahtera oleh Roh Kudus katanya. Nah makanya hari ini karena kalian mau menerima Roh Kudus, pastinya iblis juga tahu setelah terima Roh Kudus akan ada sukacita, ada kebenaran, ada damai sejahtera. Hilangin dulu nih damai sejahteranya. Nah gitu ya. Nah jadi kita semua sama-sama harus selalu jaga hati. Nah, khususnya pada acara-acara penting. Salah satu yang penting ini ada baptisan. Nah saya mau bacakan di satu ayat di Markus 1 ayat 8 mengatakan, aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Ini perkataannya Yohanes Pembaptis. Dia menekankan bahwa dia itu hanya membaptis dengan air. Bahwa baptisan air dia itu hanya lambang pertobatan. Tetapi setelah zamannya Yesus, setelah Yesus nanti mengajarkan menurunkan Roh Kudus, maka kita semua yang dibaptis itu langsung dapat Roh Kudus. Yang tidak didapatkan dari Yohanes Pembaptis. Nah, makanya kita lihat bagaimana baptisan itu bukan tentang banyak orang salah anggapan. Oh baptisan itu kita bersihin diri kita, bersihin tubuh kita. Enggak, ini difokuskan di 1 Petrus 3 ayat 21. Di situ 1 Petrus 3 21 mengatakan juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Nah, ternyata baptisan itu untuk mendapatkan hati nurani yang baik. Kenapa bisa ada hati nurani yang baik? Karena Roh Kudus nanti tinggal di dalam hati kita yang selalu mengajarkan kebenaran. Nah, yang selalu memimpin kita pada kebenaran. Jadi bukan masalah cuci badan, enggak. Tapi banyak orang setelah baptisan gak dapat Roh Kudus. Ternyata memang cuma cuci badan aja. Nah ya, hati-hati jangan sampai ada terjadi seperti di Kisah Para Rasul juga. Banyak yang setelah dibaptis ternyata belum ada Roh Kudusnya. Nah sehingga harus rasul-rasul tumpang tangan lagi mendoakan baru dapat Roh Kudus. Ada hal utama yang kadang membuat orang kenapa dibaptis tidak dapat Roh Kudus. Salah satunya adalah ada satu proses yang harus dilalui, yaitu pengakuan dosa. Yohanes pun ketika membaptis, itu mengharuskan orang mengaku dosa. Karena di Alkitab mengatakan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis. Nah jadi pengakuan dosa itu tanda mau bertobat. Makanya Yohanes bilang bahwa baptisan air adalah lambang atau tanda pertobatan. Orang datang dengan hati mau bertobat. Waktu ada orang Farisi ahli Taurat datang Yohanes saya juga mau dibaptis. Yohanes bilang, hai kamu keturunan ular beludak. Nah gitu ya. Kamu kira kamu bisa datang sini untuk dibaptis? Kenapa? Hati mereka. Hati-hati orang dari orang Farisi dan orang ahli Taurat ini selalu berpikiran mereka udah paling suci. Datang buat apa ngaku dosa? Udah suci? Nah gitu ya. Nah kita harus punya hati yang tahu bahwa kita ini pendosa. Sejak lahir aja sudah mewarisi sifat dosanya Adam.
Kecenderungan hati itu selalu pengennya melakukan yang jahat. Itu sifat dosa. Jadi kita tidak mewarisi, dosanya Adam, dosanya dia kena ke kita, bukan. Sifat dosanya yang kita masih warisi. Nah itulah kenapa kita butuh Roh Kudus. Karena sesuatu yang namanya sifat itu bisa diubah. Nah gitu ya, sifat bisa diubah. Ya, contoh kalau misalnya kita punya sifat jelek gitu ya, mungkin saya ini kidal. Nah gitu ya, kidal. Nah tapi umur sekarang saya sudah banyak menggunakan tangan kanan. Kalau kiri itu dulu udah dari bawaan, nah gitu ya sifat-sifatnya. Tapi itu bisa dilatih, sehingga biasakan dengan tangan kanan, bisa. Nah gitu. Jadi sesuatu yang dilatih, nah kalau untuk roh, untuk jiwa, itu dilatihnya oleh Roh Kudus sama firman. Hanya dua ini yang bisa melatih kita. Sehingga mengubah sifat yang lama. Makanya kalau dibaptis, kita butuh. Kenapa? Butuh Roh Kudusnya. Tanpa Roh Kudus kita tidak mampu berubah untuk sesuai dengan kehendak Allah. Karena hanya Allah yang tahu bagaimana caranya mengubahnya. Nah yang kedua adalah makanan rohani itu firman Tuhan. Karena kalau roh tidak dikasih makan dia jadi lemah. Tidak bisa mengalahkan sifat lama itu. Makanya sangat penting setelah baptisan nanti ada makanan rohaninya. Ya harus rajin baca Bible. Saya nggak tahu yang kemarin dibaptis bagaimana pengalamannya setelah dibaptis. Ya, pastinya saya yakin juga ujiannya banyak. Banyak orang bilang, pastor habis dibaptis kok makin parah ya, saya makin banyak cobaannya. Itu benar berarti. Kenapa? Kamu sudah berpindah gitu kan dari jadi hambanya si setan jadi hambanya Tuhan. Lah tiba-tiba si setannya pasti nggak suka lah, pasti akan selalu mengganggu. Supaya damai sejahteramu hilang, sukacitamu hilang, kebenaran hilang. Nah gitu ya. Jadi hati-hati, saya ingatkan bagi bertiga yang akan dibaptis, bahwa nanti akan banyak ujiannya juga. Ada juga yang bilang gini, pastor ini kan perjanjian baru ya, kita dibaptis. Berarti kalau perjanjian lama, mereka nggak dibaptis dong. Ternyata enggak tuh, di Alkitab mengatakan bangsa Israel juga dibaptis. Kita baca ayatnya di 1 Korintus 10 ayat 2. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua dibaptis dalam awan dan dalam laut. Nah, jadi itu makanya baptisan itu lambang. Nah, mereka bangsa Israel juga lambang ketika mereka dibawa tiang api dan tiang awan, lalu lewatin Laut Merah itu dipukul pakai tongkat, dibelah gitu ya lautnya, mereka masuk ke dalam laut. Makanya baptisan itu bahasa aslinya baptiso, masuk ke dalam, dicelupkan, ditenggelamkan. Bangsa Israel ngalamin, mereka masuk ke dalam laut. Itu lambang baptisan. Nah, tetapi hati-hati. Di 1 Korintus 10 ini juga Paulus mengingatkan, walaupun mereka sudah dibaptis, walaupun mereka juga makan makanan rohani yang sama di ayat 3 dan 4, tetapi mereka sebagian besar dari mereka dibinasakan. Makanya hati-hati ya, jangan anggap baptisan itu ya udahlah pokoknya sudah dapat jaminan keselamatannya. Dalam Alkitab mengatakan Roh Kudus itu jaminan, meterai, seperti yang kita pelajari waktu pemuritan ya. Bahwa Roh Kudus itu materai dan jaminan. Sudah dapat jaminannya, tapi apakah pasti masuk ke dalam? Belum tentu. Kalau jaminannya kita buang. Nah, ini analogi yang bagus saya dapat dari Bapak rohani saya. Dia katakan gini, Fer, kalau baptisan itu dapat jaminan, jaminannya kayak kita mau nonton pertandingan sepak bola dunia. Nah, orang lain setengah mati mau dapatin tiketnya, tetapi kita dikasihnya gratis tiketnya. Tapi belum tentu kamu nonton tuh pertandingan di stadion. Kenapa Pak? Ya kan bisa saja kamu hilang. Bisa saja kamu kotori. Kamu robek misalnya. Atau apa? Ketinggalan waktu kesana ketinggalan misalnya. Nah sama, Roh Kudus juga sama. Ketika dikasih jaminan, jaminan ini harus dijaga. Harus mau dipimpin oleh jaminan ini. Dipimpin oleh Roh Kudus. Ya kan? Roma 8:14 mengatakan semua orang yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah anak-anak Allah. Jadi nggak bisa ngaku-ngaku anak-anak Allah kalau tidak mau dipimpin sama roh ini. Nah makanya tujuan baptisan hari ini supaya dapatin roh ini. Biar ketika dipimpin kita baru resmi. Nah, ketika ada legalitasnya katanya materai. Roh Kudus itu materai. Sama kalau kita mau jadi warga negara Indonesia, kalau kita WNA, ketika kita apply warga negara Indonesia harus tanda tangan di atas materai. Nah materai itu legalitasnya. Roh Kudus juga legalitasnya. Tanpa materai ini nggak sah. Nggak bisa kamu menghadap Bapa. Nah gitu ya. Makanya penting baptisan hari ini. Lalu kita lihat bagaimana baptisan itu diperlukan hati yang baik. Nah,
Kita lihat di Markus 1 ayat 4 dan 5. Nah di situ Yohanes bilang begini, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepada orang-orang seluruh daerah Yudea, seluruh Yerusalem, sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Jadi kita lihat bahwa ketika bertobat datang mau dibaptis, Tuhan saya mau bertobat. Itu hati yang pertama yang harus kita punya ketika kita mau dibaptis. Ngomong sama Tuhan bahwa saya ini mau bertobat Tuhan. Hati yang rendah hati. Jangan bilang Tuhan saya ini kan udah suci, saya ini kan udah gini, udah gitu. Apalagi? Saya cuma belum ada Roh Kudus, kasih saya Roh Kudus Tuhan. Itu bukan hati yang datang mau bertobat. Nah gitu ya. Seperti orang-orang Farisi, ahli Taurat. Mereka selalu mengaku mereka lebih sehat, mereka lebih rohani. Ada perumpamaan yang Yesus bilang, ada satu pemungut cukai, ada seorang ahli Taurat, ya kan? Nah, ahli Taurat bilang, saya sudah suci melakukan ini, melakukan itu, hukum Taurat dan lakukan semua. Tapi si pemungut cukai bilang, saya ini pendosa Tuhan. Dia jauh-jauh gak berani dekat. Hati seperti itu yang Tuhan mau. Datang pada Tuhan mau dibaptis. Makanya di sini ditulis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Jadi diperlukan hati yang suci, dari dosa baru Roh Kudus bisa hadir. Jangan coba-coba menyembunyikan dosa. Nah, kalau hari ini kalian dibaptis, sebelum dibaptis kami akan kasih waktu nanti untuk ngaku dosa. Jangan sampai ada dosa yang kayaknya ini gak usah deh, yang ini aja. Tuhan tuh maha tahu, nah, gitu ya. Tapi dia gak maksa, dia mau kita mengakuinya. Begitu juga pada Adam dan Kain. Allah tanya Adam, apakah kamu makan pohon yang saya larang itu? Emang Tuhan gak tahu? Tahu, ya kan? Tapi dia mau dia ngaku. Si Adamnya bukan ngaku malah lempar tanggung jawab. Nah itu biasa pria sontoloyo tuh. Ya, kalau salah suka lempar tanggung jawab gitu ya. Dia bilang itu perempuan yang kamu tempatkan ke sampingku itu. Berarti dia menyalahkan Hawa, juga menyalahkan yang menempatkan yaitu Tuhan. Nah, jangan sampai kita seperti itu. Datang, omongkan semua pada Tuhan. Tuhan saya pernah salah ini. Yang kita ingat kita omongkan. Yang gak ingat Tuhan juga tahu. Tapi yang jelas datang dengan hati yang mau ngaku dosa mau disucikan. Karena dalam keadaan suci baru Roh Kudus bisa turun. Ya. Jangan nanti kalian bertiga kita udah capek-capek ya kan. Ternyata datang cuma mandi doang. Pas kebetulan tadi pagi belum mandi. Udah mandi belum? ya jangan sampai begitu ya. Datang bukan untuk mandi. Datang untuk mendapatkan Roh Kudus ya. Nah makanya sungai Yordan itu sebenarnya bukan sungai yang bersih banget juga enggak ya. Saya nggak tahu dulu zamannya Yesus bersih banget enggak. Tapi ketika kami pergi beberapa tahun lalu saya ke sana. Enggak bersih banget tuh airnya gitu ya. Cuma dalam memang gitu ya seginilah. Nah, gitu ya. Jadi itu makanya kenapa perlu dalam untuk bisa ditenggelamkan. Nah, makanya perumpamaan bangsa Israel juga sama harus ke dalam bawah laut dia. Karena itulah baptisan. Nah, gitu ya. Lalu kita lihat lagi bagaimana baptisan ini adalah perintahnya Tuhan. Nah, kenapa sih kita harus fokus? Kenapa setiap orang Kristen tuh harus baptis dulu? Nah, di sini ditulisnya di Kisah Para Rasul 2:38, jawab Petrus pada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Nah, ini sedikit berbeda dengan yang dikatakan Yohanes. Kalau Yohanes cuma bilang kamu akan diampuni, nah gitu kan. Nah kamu dibaptis, kamu akan diampuni. Tapi Rasul setelah mereka dapat Roh Kudus, mereka tambahkan lagi. Ada satu tambahan. Sesuai dengan juga yang dikatakan Yohanes. Bahwa setelah dia datang, setelah dia yaitu Yesus akan membaptis dalam roh, bukan cuma air. Nah makanya di sini ada tambahan, akan mendapatkan karunia Roh Kudus. Nah jadi caranya bagaimana? Di Rasul Paulus juga menjelaskan caranya untuk mendapatkan Roh Kudus ini dalam baptisan, yaitu di Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Di sini ditulis, di dalam Dia kamu juga karena telah mendengarkan firman kebenaran yaitu Injil keselamatanmu. Makanya baptisan sebelum itu ada pengajaran. Injil ditaburkan dulu. Percaya apa enggak? Harus dengar dulu Injil. Nah, setelah itu dan di dalam kamu juga ketika percaya, udah dengar tuh Injil, percaya gitu ya, baru dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Nah, jadi meterai
Roh Kudus itu meterai. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Ketika Roh Kudus hadir, dia selain jadi meterai, jadi jaminan. Ada lagi di Kisah Para Rasul 1 ayat 8, dia akan memberikan kuasa. Setelah dibaptis, hati-hati dengan perkataan dan perbuatan. Nah ya, semua perkataan kita berkuasa. Kenapa? Karena ada Roh Kudus. Jangan lagi perkataan kotor. Nah, kalau di gereja saya selalu kasih tes setelah baptisan. Ayo, mana nih sediakan gelas diisi kapas yang basah gitu kan, kasih kacang hijau 5. Nah kan, setiap hari kasih berkat, ucapkan berkat. Nah, ini dia tumbuh. Nah gitu ya, tumbuh, bagus tumbuhnya gitu. Nah kalau yang imannya lebih bagus, saya suruh kutukin. Jadi bikin lagi satu gelas, tulisannya kutuk. Kutukin aja setiap hari. Dia bisa tumbuh nggak? Kering. Ada yang pecah, itunya kacang hijau tapi kering, tunasnya nggak bisa tumbuh. Nah gitu, itu biasa ujian buat pemimpin. Nah gitu ya, jadi level iman menentukan. Ketika kita mengatakan berkat juga perlu iman. Nggak cuma bilang ngomong pasti jadi, imannya ada nggak? Nah gitu ya, perlu. Makanya Yesus ketika menyembuhkan orang, dibaca di Alkitab semua penyembuhan pasti ada iman dari orang yang mau disembuhkan. Dia pasti minta dulu sama Tuhan. Kalau nggak minta Tuhan nggak sembuhkan. Kenapa? Perlu iman soalnya. Nah gitu ya. Nah, makanya iman itu sangat penting. Dan iman hanya bertumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan. Nah itu makanannya supaya iman tumbuh. Jadi untuk yang pertama pasti kita semua dibaptis, dapat Roh Kudus, dapat kuasa. Dapat apa lagi? Karunia-karunia. Di 1 Korintus 12 ayat 7 sampai 11 itu berbagai macam karunia. Semua orang dapatnya beda-beda. Ada yang dapat 2, ada dapat 3, ada dapat 1. Nah gitu ya, enggak semua sama. Tapi semua dari roh yang sama. Tujuannya apa? Untuk membangun. Tidak bisa dipakai cuma dapat untuk disimpan. Nanti jadinya perumpamaan tentang talenta yang disimpan, yang tidak dipakai. Tuhan akan minta pertanggungjawaban. Nah gitu ya. Jadi ada orang yang bilang, Pastor, kalau yang nggak ada bahasa roh berarti belum dibaptis ya? Enggak. Bahasa roh itu karunia. Kalau dia dapat bahasa roh ya bahasa roh. Kalau enggak, dia mungkin ada karunia iman. Mungkin imannya lebih bagus dari kamu yang berbahasa roh. Orang yang berbahasa roh, rajin bahasa roh, tapi ketika lagi nggak ada duit, nipu sana sini, ya kan? Nah tapi kalau yang ini punya karunia iman, apapun yang dialami dia tetap setia pada imannya. Tanpa berbahasa roh. Nah gitu ya. Tapi kebanyakan dikasih bahasa roh itu. Nah gitu ya. Dan bahasa roh juga jangan selalu mengartikan bahasa yang tidak bisa kita ngerti. Di Kisah Para Rasul mereka berbahasa roh tapi bangsa-bangsa manusia ini mendengar dalam bahasa mereka. Arti itu bahasa manusia kan. Nah gitu. Kan di bahasa-bahasa ini kan dari Tuhan juga. Ya kan masa Tuhan gak tahu bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu ya, nggak mungkin ya. Karena bahasa dari Tuhan, waktu di Babel itu kan banyak bahasa. Nah gitu. Jadi banyak hal, ada memang bahasa, tapi Paulus juga mengingatkan kita bahasa roh, jangan bangga dengan berbahasa roh. Sebagus apapun bahasa rohmu, tanpa kasih nggak ada apa-apanya. Percuma. Tanpa ada yang menerjemahkan tidak membangun, percuma juga. Lebih baik bernubuat katanya, karena bernubuat tuh semua orang ngerti, karena dinubuatkan dalam bahasa orang yang mengerti. Dan itu membangun tujuannya. Nah gitu ya. Oke, nah kita lihat bagaimana ketika dibaptis itu di Roma 6 ayat 4 mengatakan bahwa baptisan itu adalah dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan di antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi manusia lama kita dikuburkan, nah waktu keluar dari air itu lambang kita bangkit bersama Yesus dengan roh yang baru. Tubuh kita sama, nah gitu ya, rohnya yang baru. Kenapa? Karena ada tambahan Roh Kudus. Itu yang bikin kita jadi manusia yang baru. Atau di Kolose 3, 9-10. Dan jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang gambar kaliknya. Jadi kalau kita sudah dibaptis, bangkit
misalnya keluar dari air, jangan pikir oh simsalabim udah jadi manusia baru ya hidup suci terus. Enggak, di Kolose ini bilangnya diperbaharui terus menerus. Artinya ada prosesnya. Roh Kudus akan menyiapkan waktunya untuk memimpin kita. Mengubah kita lewat apapun yang kita alami dalam kehidupan kita. Nanti pada satu titik kita akan lihat, wih ternyata dulu sebelum baptis dengan setelah baptis, saya berubah banget. Dan itu harus diakui oleh orang luar. Jangan cuma menurut kita. Nah gitu ya, harus tanya keluarga, teman, saudara, saya ada berubah gak sih? Setelah sekian lama saya jadi manusia baru hidup dalam Roh Kudus, harus ada. Dan salah satu cirinya adalah buah roh, buah pertobatan. Ya kan, buah roh Galatia 5, 22, 23 itu ada kasih, lemah lembut, sukacita dan lain-lain. Penguasaan diri terutama. Masih senggol bacok gak? Baru ngomongin dikit marah-marah misalnya. Nah itu orang yang tidak dipimpin oleh roh. Nah gitu ya, harus ada tandanya. Tandanya bukan oh ada foto baptisan, saya manusia baru, bukan. Tandanya adalah buahnya. Kita menghasilkan buah pertobatan gak? Saya pernah mau baptis di satu lapas gitu ya. Dan pembina rohaninya bilang, Pak kayaknya kami tidak mengizinkan baptisan di lapas. Saya bilang kenapa Pak? Karena percuma Pak, di baptis-baptis kita repot-repot ngurusin izinnya apanya, tapi narkoba lagi di dalam. Nah, saya bilang, Pak, Bapak mungkin kurang mengerti tentang baptisan itu apa. Baptisan itu bukan berarti kita mengubah langsung otaknya dicuci gitu ya. Nah, sehingga nanti dia jadi langsung benar gitu. Enggak, tapi tanpa Roh Kudus dia nggak bakal bisa berubah Pak. Makanya bolak-balik masuk penjara. Coba kalau Bapak kasih dia baptisan, kasih dia Roh Kudus yang bekerja. Ada waktunya dia akan mengubah satu titik, dia akan berubah total. Ah gitu. Tapi hanya Roh Kudus yang bisa begitu, tanpa itu nggak bisa Pak. Nah terus pembina rohaninya bilang kalau gitu tunggu nanti dia bebas aja lah, nanti di luar aja. Terus saya bilang kalau masih nanti dia mati di dalam gimana Pak? Bapak mau tanggung jawab? Saya nggak berani. Saya kalau ada yang datang pada saya bilang, Pak Ferry saya mau dibaptis, saya langsung layanin dulu. Ini penting. Kenapa? Kalau saya tidak baptis, nanti saya dimintakan pertanggungjawaban. Ya kan? Hati-hati. Pertobatan itu penting bagi Tuhan. Karena dalam Alkitab kata tobat tuh ratusan kali disebut. Berarti itu penting. Nah gitu ya. Lalu kita lihat lagi bahwa baptisan itu kita ketika percaya dan dibaptis pasti diselamatkan. Ini ayat yang sakti. Sakti, kenapa saya bilang sakti? Karena kalau di tempat lain gak ada. Saya dulunya suka belajar di semua agama lain gitu ya. Tapi belum ada yang berani menulis seperti ini. Di sini itu saya Markus 16:16, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa tidak percaya dihukum. Nah tetapi harus hati-hati, kata percaya ini bukan cuma percaya kata mulut, hati enggak. Nah tanda percaya itu dijelaskan di Yohanes 3:36. Barang siapa percaya pada anak, ia beroleh hidup kekal. Tetapi barang siapa tidak taat pada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap di atasnya. Makanya kita harus pastikan, saya percaya berarti kamu siap untuk taat. Nah, Abraham waktu itu gak punya hukum Taurat. Tapi dia dibenarkan karena iman percayanya, iman taatnya. Nah gitu, disuruh pergi ke negeri yang dia gak tahu, dia pergi aja. Suruh bunuh anaknya korbankan, dia korbankan juga. Untung Tuhan tahan, ganti dengan domba. Nah gitu ya, kita harus punya hati percaya, hati yang taat. Ya, nah lalu semua ini sudah diajarkan di pemuritan, saya hanya ingin refreshing aja. Karena waktu kita juga terbatas. Nah jadi pastikan setelah baptisan, firman harus ya sebagai alat untuk membangun iman. Nah, kemudian pastikan nanti Roh Kudus akan bekerja. Dia ada di hati nurani yang baik gitu, ditulisnya gitu. Dia akan selalu mengingatkan kita. Kalau yang sudah hamba-hamba Tuhan kayak kami, kalau melakukan yang istilahnya yang jelek, mau berbohong sedikit lah apalah gitu ya. Cepet loh. Tuhan tuh ngingetinnya cepet. Kadang dijewernya juga cepet. Pendisiplinannya cepet. Cepet tabur tuainya nyampe gitu. Makanya kami takut selain melakukan dosa. Melakukan sedikit aja, coba-coba aja gitu. Langsung. Kenapa? Karena Tuhan tidak mau kita gagal. Kita nanti akhirnya kembali lagi ke orang yang lama. Nah gitu ya. Jadi orang-orang yang hidup dalam firman yang dibaptis, ujiannya datangnya banyak. Dan hasilnya cepat datangnya. Nah ya. Jadi itu aja mungkin hari ini
Nah, itu hanya refreshing. Dan saya minta setelah ini, saya akan kasih waktu buat kalian bertiga untuk mengaku dosa. Seperti yang dianjurkan Yohanes dan juga rasul-rasul harus ngaku dosa. Saya tidak tahu dosa kamu apa aja yang kamu, terutama yang berat yang menurut kamu, aduh bikin saya gak layak di hadapan Tuhan. Ucapkan pada Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Lalu yang kedua, Matius 6, 14, 15 mengatakan kalau kamu tidak mengampuni dosa orang lain, dosamu tidak diampuni. Berarti kita tidak bisa minta pengampunan Tuhan tanpa mengampuni. Masih ada orang-orang yang bikin kesal? Mungkin Pak Jaksa, mungkin Pak Polisi, ya. Hadirkan dalam pikiran Anda, ampuni mereka. Doakan mereka. Supaya kalian dalam keadaan suci. Barulah nanti masuk ke kolam baptis. Nanti akan diarahkan Sis Elsa, kalau mungkin masih ada hal-hal yang kita tidak tahu, mungkin kutuk. Nah, kalau kutuk kita nggak tahu. Karena itu datang dari keturunan. Nah, itu nanti Sis Elsa yang akan bantu, ya, akan bereskan supaya kita benar-benar suci. Nanti kita baptis, barulah Roh Kudus ada dalam diri kita, ya. Hari ini saya ucapkan selamat dulu karena kalian sudah melewati rintangan-rintangan. Rajin banget, ya kan? Janji jam segini langsung on dan setiap kali pelajaran bertanya. Itu tanda orang mau tahu, orang mau benar-benar mau baptisan itu benar. Kalau saya dapat yang nggak pernah bertanya, ngerti, hebat banget. Ya, itu benar-benar orang yang saya ragukan udah siap dibaptis apa enggak gitu. Saya perlu bertanya dulu sama Tuhan, Tuhan ini boleh dibaptis enggak sih? Gitu. Karena saya nggak seperti Yohanes. Yohanes punya karunia, dia lihat orang Farisi mau baptis, dia langsung tahu hatinya. Hai kalian ketuhan ular beludak katanya gitu. Saya nggak punya karunia itu. Jadi saya harus bertanya dong, Tuhan boleh dibaptis gak nih kayak gini? Ditanya ngerti, hebat banget. Orang yang sudah ikut Tuhan bertahun-tahun ditanya kadang gak ngerti. Gitu ya. Nah itu tanda orang yang siap dibaptis. Kalian bertiga bagus, responnya bagus. Tiap kali pemuritan bertanya. Jangan malu untuk bertanya. Karena dalam Alkitab ada perumpamaan tentang benih yang ditabur di pinggir jalan. Diambil iblis katanya, di pinggir jalan itu apa? Orang yang tidak mengerti. Nah kalau gak ngerti gak bisa melakukan. Dunia ini tidak ada orang pintar dan orang bodoh. Yang ada yang sudah ngerti sama enggak. Kalau udah ngerti pasti pintar. Ya kan? Cuma karena enggak ngerti aja. Makanya enggak bisa. Ya. Oke, mari kita berdiri, kita berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Bapak terima kasih untuk firman yang telah ditabur Tuhan. Kami sudah mempersiapkan diri kami untuk acara baptisan ini. Khususnya Engkau berkati anak-anak-Mu Tuhan yang akan dibaptis hari ini Tuhan. Hanggea, Ray, dan Endang Tuhan. Mereka telah menyiapkan hatinya Tuhan. Untuk bisa menerima Roh-Mu. Kiranya Engkau sucikan dia, ampuni dosa kesalahannya Tuhan. Dan curahkan Roh-Mu bagi mereka. Agar mereka bisa hidup dalam kebenaran-Mu, dalam sukacita-Mu, dalam damai sejahtera-Mu Tuhan. Urapi juga hamba-hamba-Mu yang akan melayani Tuhan. Kiranya kami juga memiliki hati yang suci Tuhan. Agar kami dapat melayani-Mu dengan baik, berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang percaya, kita katakan amin.